walaupun saya juga bukan seorang FPI, namun saya juga termasuk ya mendukung FPI. Walaupun bukan anggota, saya bukan anggota FPI, tapi saya itu ikut senang juga. Karena begini, yang namanya FPI itu adalah ormas keagamaan yang artinya adalah Front Pembela Islam. Front Pembela Islam. Jadi gini, jadi sebetulnya FPI itu berdakwah yang diketuai oleh beliau Habib Rizik Syihab gitu. Jadi dakwah itu ada 3 hal. Yang pertama dakwah dengan amar ma'ruf, yang kedua dakwah dengan nahi munkar, dan yang ketiga dakwah dengan jihad. Nah, yang pertama dakwah dengan amar ma'ruf itu dengan penuh kebijaksanaan, penuh kesabaran, karena dengan dasar mengambil Al-Quran yaitu ud'u ila sabili rabbik bil hikmati wal mau'izatil hasanah. Jadi berdakwah mengajak untuk kebaikan, amar ma'ruf itu mengajak untuk berbuat baik. Bagi yang mau dan yang tidak mau tidak dipaksa. Maka kiai-kiai atau ulama-ulama yang melaksanakan dakwah dengan amar ma'ruf, dengan bil hikmah wal mau'izatil hasanah tadi banyak yang suka. Jadi orang yang nggak sepaham pun dia tidak membenci. Nah, itu yang pertama. Nah, kemudian dakwah dengan nahi mungkar. Dengan nahi mungkar itulah yang dakwah yang sangat berat. Karena kalau yang pertama itu hanya sekedar menyampaikan, boleh ikuti, boleh tidak, artinya tidak memaksa, karena wama alaina ilal balagul mubin, hanya sekedar menyampaikan saja. Kemudian yang kedua itu memang ya seyuknya dipatuhi, kalau tidak dipatuhi maka ada sedikit keras. Cuman yang tadi adik tanyakan itu apa termasuk garis keras? Sebetulnya bukan keras, cuma hanya tegas. Karena misalnya saya mengambil contoh. Saya mengambil contoh, kalau saya punya anak, ada 2 orang, yang satu menurut, kalau dikasih nasihat menurut, yang kedua selalu membangkang. Pertama bisa dinasihatin dengan ucapan, dengan bil hikmah tadi, dengan kebijaksanaan, tapi tidak mempan. Yang keduanya, yang anak kedua tadi tidak mempan dengan kesabaran, dengan kebiasaan. Akhirnya kan saya bisa marah tetap dilakukan. Nah, di situ maka saya harus tegas. Bisa jadi saya ambil pecut untuk mengacor. Begitu juga FPI itu dakwah dengan nahi mungkar. Contoh pada saat itu kejadian yang viral waktu itu pada bulan puasa di Monas tuh, Allahu Akbar sambil mengangkat pentung. Itu banyak yang kritik, tapi kalau yang kritik itu tidak tahu. Karena apa? Karena anak tadi, suatu contoh anak yang membangkang, akhirnya karena beri nasihat dengan ucapan, dengan kebijaksanaan, tidak mau ngerti, tidak mau mengikuti, tidak mentaati, maka disabetlah itu anak itu tersebut. Harusnya disabet, karena apa? Sudah tidak lagi menggunakan akalnya, laksana hewan saja. Contohnya kenapa kok FPI marah-marah waktu itu mengambil Tuhan? Karena apa? Bulan puasa sudah dinasihati, jangan bermaksiat, jangan jual miras, jangan buka prostitusi, ternyata masih buka. Nah, di situ akhirnya yang namanya membela Islam syariat ya harus ditegakkan. Itu memang harus ditegakkan dan dipatuhi. Nah, kemudian kok ada yang berpendapat bahwa FPI itu gimana, macam mana pula? Kok dianggapnya Indonesia itu semua Islam semua? Loh, bukan begitu. Semua agama itu pasti melarang untuk berbuat maksiat, berzina maupun berjudi, kan begitu. Mestinya juga agama yang tidak setuju tadi juga berterima kasih kepada FPI juga, karena FPI melaksanakan dakwah dengan nahi mungkar itu untuk memberantas, untuk menghilangkan, mengikis, paling tidak meminimalisir tentang maksiat di Indonesia ini, khususnya di negara yang notabene berapa persen, 90% muslim, tapi masih banyak maksiat, itu agar bisa minimalisir demikian. Jadi kalau orang yang berpendapat kok dianggapnya orang Indonesia itu tidak semua Islam, tapi semua agama semuanya melarang tentang berbuat prostitusi, perzinahan, minuman keras, perjudian. Soalnya itu yang dipukulin kan nggak cuma orang Islam ya Pak? Ya semuanya, karena memang semuanya larang. Lah kemudian orang-orang yang pro untuk menurunkan, menggulingkan dan membubarkan FPI itu orang-orang yang ahli maksiat semuanya. Itu sudah jelas. Karena apa? Kita berdakwah kok
istilah kok dilarang akhirnya seneng, tepuk tangan. Habib Rizik sudah turun, sudah di penjara, seneng. Orang dia tuh seneng maksiat. Dia orang-orang yang suka maksiat, entah itu prostitusi, entah itu jual miras, itu senang karena bebas, merasa bebas. Syukur, apalagi waktu itu presidennya mau melegalkan minuman keras itu kan, wah itu nggak benar sekali, nggak pas itu untuk agama. Nah, keras, bahkan ada kondom Pak. Nah dan sebagainya, itulah makanya istilah FPI itu apakah istilah salah? Bukan salah, itu benar. Nah kemudian saya tadi contoh anak tadi ya, kemudian tidak anak, contoh anak. Sekarang diri kita sendiri, sedang diri kita sendiri itu ada 4 nafsu, di antaranya nafsu lawamah, amarah, sofiyah, dan mutmainah. Kalau nafsu sofiyah dan mutmainah itu nafsu suci dan nafsu yang tenang, itu yang bagus. Tapi kalau nafsu amarahnya, dirinya sendiri sering berbuat salah karena ada nafsu amarah di hati ini yang besar di hati. Nah semua nafsu-nafsu selalu mengajak kepada keburukan. Dalam surat Yusuf disampaikan Bismillahirrahmanirrahim wa ma ubari'u nafsi innan nafsala amaratun bisu ila ma rahima rabbi. Jadi manusia itu selalu nafsu-nafsu itu selalu mengajak kepada keburukan kecuali nafsu yang dirahmati, yaitu nafsu mutmainah. Tapi kita sendiri juga punya maksiat sebetulnya, punya maksiat di dalam hati itu. Tapi kalau memang orang itu memang sudah berusaha untuk sofiyah dan mutmainah, ya bisa jadi contohnya seperti Habib yang melakukan front pembela Islam, tujuannya kan baik. Kemudian kalau tidak ada FPI pada saat agama Islam dihujat, Al-Quran diinjak-injak, disobek-sobek, siapa yang membela? NO diam, Muhammadiyah diam, ya kan, yang lain diam. Yang bekerja hanya FPI. Mestinya terima kasih sama FPI, bukan yang orang Islam terusan menghujat sama FPI, itu tidak benar. Jadi itu ya yang saya sampaikan ya. Ini saya ulangi sekali lagi biar paham. Yang namanya dakwah itu ada 3. Dakwah amar ma'ruf, dakwah nahi mungkar, kemudian dakwah jihad. Nah jihad itu terakhir adalah ibadah dakwah yang sangat besar sekali. Kalau memang orang-orang kafir memerangi pada orang Islam, maka kita akan berperang. Tapi kalau orang kafir tidak memerangi kepada kita, kita tidak mungkin akan perang. Kita aja menjadi saudara sepenciptaan, yaitu sama-sama ciptaan dari Allah SWT. Dan kita tidak memusuhi selama non-muslim tidak memusuhi. Begitu, semoga paham apa yang dapat saya sampaikan. Dan itu memang begitulah, ada yang perlu dimengerti bahwa dakwah itu ada 3. Ada dengan cara amar ma'ruf, dengan cara bil hikmah wal mau'izatil hasanah. Ada dengan cara nahi mungkar, harus tegas, bukan keras. Orang yang tidak sepaham mengatakan garis keras atau dengan keras, itu karena memang nggak sepaham. Sebetulnya tegas, harus ditegakkan syariat Islam. Yang ketiga adalah perang. Dan di sini memang negara aman, maka tidak ada dakwah perang. Itu tapi bila mana ada seorang kafir memang memusuhi pada orang Islam bersifat horizontal, bersifat universal, maka dengan sendirinya tidak kita ajak, dengan sendirinya akan bela diri, tetap akan perang. Itu yang dapat saya sampaikan, semoga bermanfaat, dan saya mohon maaf bila ada kata-kata yang keliru. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.